Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang atau hari ini kita bertemu dengan Bapak, yaitu pelajarannya sekarang yaitu produk kreatif, ya, produk kewirausahaan kreatif. Jadi bagaimana siswa SMK dituntut setelah lulus sekolah itu harus memiliki kreativitas yang menuju kepada wirausaha. Hari ini kita coba nanti akan mempelajari atau di bab pertama, yaitu bab 1 itu tentang bagaimana perilaku dan sikap seorang wirausaha. Baik, ya sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha. Di sini di dalam pelajaran produk kreatif wirausaha atau kewirausahaan, pertama yang harus kita miliki adalah sikap atau attitude, ya, dan perilaku, bagaimana perilaku seorang wirausaha. Yang pertama adalah ada kerja keras, ya, itu yang harus kita miliki sikapnya. Kedua, disiplin, ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah terencana atau terprogram, karena seorang wirausahawan harus memiliki program sejauh mana nanti usaha yang akan kita capai, bila mana kita akan mendapatkan kesulitan kita juga ketahui dari program yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan. Yang pertama yaitu pengertian wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur, istilah entrepreneur pertama kali digunakan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom dari Prancis yang bernama Ricoeur Canton. Ya. Etimologi wirausaha adalah berasal dari wira dan usaha, yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Itulah seorang wirausaha. Sedangkan usaha berarti pahlawan yang berusaha mencapai satu tujuan. Itu tujuannya untuk bagaimana mengembangkan usaha yang kita miliki atau kita jalankan. Selanjutnya perilaku kerja, ya, presentatif. Yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa kepemimpinan atau bisa memimpin suatu usaha yang dijalankannya. Komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya, ya, dalam usahanya, bertanggung jawab untuk menghadapi segala resiko, motivasi untuk lebih unggul, ya, kreatif dan fleksibel dalam menjalankan wirausaha, jadi tidak kaku untuk menjalankan usahanya, berorientasi untuk mencapai masa depan, ya, masa depan esok atau lusa yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih itu seperti apa. Mau belajar dari kegagalan, ya, belajarnya dari kegagalan supaya apa? Kalau kita maju terus, pasti kita tidak juga merasa kecil, dan kita biasanya saya nggak pernah gagal, padahal di situ pasti kita akan merasa gagal yang namanya dalam usaha. Kerja mawas diri. Jadi kerja mawas diri itu apa? Yaitu kita mengukur sejauh mana kemampuan kita, ya, mengukur kemampuan kita, modal kita seperti apa, seberapa besar atau seberapa banyak, ya, modal yang kita miliki. Next atau selanjutnya, fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Nah, ini, ya, peran wirausaha itu dalam perekonomian nasional. Pertama, kalau kita memiliki wirausaha yang sendiri, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya. Nah, diciptakan lulusan SMK itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu maka adanya pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Nah, selanjutnya dalam
Dalam jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan, ya, dapat mengkombinasi hasilnya, ya, dari sebuah proses. Meningkatkan pendapatan nasional udah pasti. Jadi sudah pasti membantu pergerakan nasional, ya, membantu negara juga. Kenapa? Tadi sudah disampaikan di awal, satu, kita bisa mengurangi pengangguran karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu juga sudah membantu negara. Ya. Membayar pajak, dari pajak pendapatan itu salah satunya kita bisa membantu, ya, atau meningkatkan pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu dengan munculnya produk-produk baru, ya, bagaimana kita ciptakan suatu produk yang kita bisa buat, ya, dan bisa memiliki nilai jual. Sedangkan banyak sebenarnya di lingkungan kita, kalau kita memahami apa yang bisa kita manfaatkan untuk wirausaha, ya, mengurangi, ya, kesenjangan ekonomi sosial, yaitu, ya, karena kita banyak membantu orang lain, memberikan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Itu tujuan atau fungsi dari peran wirausaha dalam pengembangan ekonomi nasional. Selanjutnya atau slide berikutnya yaitu manfaat wirausaha. Nih manfaatnya, ya, kalau kita berwirausaha bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya, dan membantu orang lain. Nah, itu, ya, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Kita bisa bebas mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itu tergantung bagaimana usaha yang kita lakukan. Tidak terikat waktunya bebas, ya. Kalau kita punya wirausaha sendiri, itu waktunya bebas, ya, mau kapan kita buka, mau kapan kita tutup, itu bagaimana kita sesuai dengan program yang kita jalankan, dan ingat bagaimana tujuan usaha kita. Yang selanjutnya atau yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri, bahwa kita dengan berwirausaha mampu muncul, ya. Selain itu juga kita yang kelima, memperoleh manfaat laba yang maksimal, ya. Tadi udah saya sampaikan bahwa keuntungan dalam berwirausaha itu bebas, tidak ada yang membatasi, ya. Kita mau untungnya berapa, mau mendapatkan hasilnya berapa, itu bagaimana kita menjalankan usaha tersebut, tidak terbatas hasilnya. Maka bukalah lapangan pekerjaan dengan sendiri, tidak usah takut biaya, tidak punya modal, dan lain sebagainya. Kreativitas kita gunakan. Oke, selanjutnya yaitu, ya, tadi udah disampaikan karakter, ya, bagaimana karakter seorang wirausahawan, ya, seorang wirausaha. Pertama yaitu kreatif, ya, kreatif. Yang kedua inovatif, berani mengambil resiko, ya. Yang selanjutnya atau yang keempat, mampu berkomunikasi. Sudah pasti yang namanya wirausahawan, ya, seorang wirausaha itu memiliki public speaking, ya, mampu berkomunikasi. Yang kelima, kepemimpinan. Nah, sekecil apapun usaha yang kamu buka, yang kamu miliki, ya, kamu menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Kamu yang memiliki. Ya, maka itulah keuntungannya bagi kita seorang entrepreneurship. Kerjasama. Nah, kita bisa kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan, ya. Bisa juga kita yang selanjutnya itu mandiri, ya. Mandiri berarti usahanya punya sendiri aja, tuh. Nah, selanjutnya kita juga, ya, punya percaya diri lebih tinggi. Dan biasanya untuk seorang wirausaha itu bisa lebih jujur. Karena kenapa? Kalau kita tidak jujur, usaha yang kita jalankan akan mendapatkan kerugian atau defisit ketika audit.
Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini atau belajar kita hari ini tentang pelajaran produk kreatif kewirausahaan, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.